Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indah Suryani, kelas Ekonomi Syariah F semester 5, nomor NIM 401180 Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Dalam studi pendahuluan dan kajian pustaka terdapat 3 konsep terkait. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian pustaka, yang ketiga adalah kerangka konseptual. Yang pertama yaitu komponen studi pendahuluan, menjelaskan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset, yaitu latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Jadi, pengertian riset adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut, penggunaan fakta sebagai dasar kajian, menggunakan metode atau teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar dan terkaji diperoleh dari kesimpulan akhir. Adapun tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik, dan menentukan fakta yang baru. Adapun langkah-langkah riset, yang pertama yaitu mendefinisikan dan merumuskan masalah, yang kedua yaitu menyusun landasan teori atau melakukan studi kepustakaan, yang ketiga yaitu memformulasikan hipotesis, yang keempat yaitu menentukan model, yang kelima yaitu mengumpulkan data, yang keenam adalah mengelola dan menyajikan data, yang keenam adalah menganalisis dan menginterpretasi, yang ketujuh adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi, yang kedelapan adalah membuat laporan. Yang kedua yaitu komponen kerangka konseptual, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka konseptual sendiri adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematik penelitian. Jadi, kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematik teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga yaitu komponen kajian pustaka, yaitu melakukan teoristik mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Menggambarkan coordinating mapping atas karya pendahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi, ketika peneliti mulai membuat rencana penelitian, ia tidak bisa menghindari dan harus mempelajari penemuan tersebut dengan mendalami, menelaah, terus mempelajari terdapat penelitian yang baru. Adapun contoh dari kerangka konseptual, judulnya adalah Agama dan Ekonomi, makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunnah Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya yang pertama yaitu kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, untuk membuat kerangka konseptual ada beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama, menyeleksi dan mendefinisikan konsep melalui logika, kemudian mencoba menjelaskan berdasarkan yang diteliti. Yang kedua yaitu mengembangkan suatu pernyataan yang saling berhubungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.